Justru saya sebagai kuasa hukum Stephen kan menyampaikan bahwa keinginan klien kami adalah ingin melakukan mediasi. Bang, artinya pengen diselesaikan secara kekeluargaan ya, Bang. Benar Tanpa sekali, tanpa adanya pelaporan benar juga ingin sekali, pelaporan di Polda tuh ingin dicabut gitu ya, Bang. benar sekali. Kan di polisi juga di Perkap diatur ada yang namanya restoratif justice. Nah sekarang tergantung Mbak Jedar. Saya berkali-kali di media bilang, yuk kita mau mediasi, yuk kita bikin restoratif justice. Keadilan itu tidak perlu dengan hukuman jera. Keadilan itu kita mencari solusi. Pengacara yang baik adalah memberikan advies yang terbaik untuk kliennya. Apa itu advies terbaik? Kliennya mengalami kerugian. Apa yang kerugian itu yang didapatkan oleh klien. Bukan hanya sekonyong-konyong melaporkan ke polisi, memenjarakan orang lain. Itu yang dimaksud sebagai kita seorang profesi, seorang advokat. Melalui Kalau pengacara. pihak pengacaranya, saya sudah melalui ada salah satu teman baik saya, kerabat saya. Nah, yaitu Pak Farhad Abbas, pengacara. Saya sudah ngomong sama Pak Farhad Abbas, Abang, Pak Ketua, tolong kita bicara dengan Bunda Elsa Sarif. Kalau memang memungkinkan, yuk terkait klien kami, dicarikan solusi yang terbaik. Saya sudah ngomong kalau upaya itu. Tapi langsung ke Jedar, saya tidak kenal, saya tidak tahu. Dan pengacara yang ada di televisi kemarin itu kan, itu anaknya Mbak Elsa Sarif, gitu loh. Tapi melalui Pak Farhad Abbas, saya sudah sampaikan, Pak Ketua, tolong dong dibantu dimediasi ke Pak Bunda Elsa Sarif, Dr. Elsa Sarif, gimana kita mencari solusi yang terbaik. Karena kan saya sama Pak Farhad Abbas juga kenal baik. Itu loh. Bagus banget pertanyaannya. Jadi kerjasama itu dimulai tahun 2020. Dan setiap ingin melakukan suatu transaksi yang masalah mobil, itu selalu ada perjanjian. Nah, itu dari tahun 2020 sampai 2021 kalau tidak salah. Itu ada dibuat perjanjiannya. Dan di dalam setiap case itu sudah ada dilakukannya transaksi, artinya keuntungan yang sudah diserahkan klien kami kepada Mbak Jedar sendiri. Nah, mungkin belakangan hari setelah bulan Maret atau Mei ya, itu mungkin bisnis daripada klien kita agak sedikit turun. Nah, itu yang mungkin dia tidak bisa lagi melakukan pembayaran. Itu kalau nggak salah diakumulasikan berapa lama kalau mobil itu atau unit itu disewakan. Yang jelas ada, kita lihat di transaksi di sini, itu pernah Mbak Jedar sendiri dapat 100 jutaan lah untuk satu unit. Kalau enggak, ini saya lihat di sini. Nah, ini kalau saya lihat di sini nih, di catatan ini pembayaran. Nah, ini itu sudah dilakukan sampai terakhir 11 Mei 2022. Itu terakhir 53 juta. Dan itu bahkan ada yang 100 juta. Ada berapa kali nih 100 juta? Ada yang 66 juta, ada yang 80, itu bervariasi. Ini menurut keterangan klien kita. Nah, seperti tadi saya awal bilang, kita atau klien kami tidak tahu kalau memang adanya laporan ke polisi. Kenapa seperti itu? Karena menurut keterangan klien kita, itu tidak ada surat klarifikasi ataupun verifikasi. Dan yang kedua, kalaupun ada masalah kerugian atau permasalahan hukum, klien kami tidak pernah menerima satu kali pun somasi. Sementara di dalam kita mempunyai satu permasalahan kan minimal ada itikat dulu nih, memberikan reles lah, klarifikasi. Sehingga pokok masalah yang memang diinginkan itu apa? Apakah masalah A atau masalah B? Kalau masalah A itu di mana, kapan, dengan siapa, kan itu. Kalau masalah B itu berupa apa, di mana dilakukannya, bagaimana masalahnya, itu kan mesti diurai di dalam surat klarifikasi itu. Nah, kalau klarifikasi itu tidak dijawab, mungkin bisa diambil langkah yaitu somasi, peringatan hukum namanya.
somasi 1, kemudian somasi kedua. Nah, kalau memang ini juga tidak terjadi, ya memang sudah ada tanda kutip lalai dari pihak klien. Nah, itu semua tahapan tidak pernah klien terima. Nah, tiba-tiba adanya laporan pertanggal 15 Juni tahun 2022, termasuk adanya press conference. Nah, klien kami merasa kecewa, merasa kaget. Kenapa sih masalah ini dibawa ke ranah hukum? Kenapa tidak kita selesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik? Dan memang kondisi klien kami juga yang namanya bisnis. Bisnis ini kan sedang naik dan turun. Kalau memang dalam keadaan untung, Mbak Jedar kan tahu sendiri kalau untung, Mbak Jedar kan tidak marah. Nah, giliran sekarang rugi, Mbak Jedar akhirnya melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Oleh sebab itu kita mohon kalau bisa dimungkinkan, saya ingin sekali untuk adanya mediasi atau adanya pertemuan biar dicari yang dimasalahkan itu apa? Apakah masalah uang atau masalah mobil atau masalah dolar? Itu loh. Begini, kalau masalah tadi komunikasi itu sudah dikomunikasikan kepada Mbak Jedar sendiri. Dan yang kedua, di dalam bisnis itu sudah diberitahu kalau memang lagi untung dapat haknya sekian. Itu sudah mereka sudah diskusi panjang dan lebar. Dan kalau memang terkait adanya dikatakan bahwa Stephen sudah mengakui, itu karena dari pihak Jedar sendiri yang memberikan draft, memberikan surat, dan harus seperti itu dilakukan. Jadi kan ini coba bisa dibayangkan kan, orang dalam keadaan panik, orang dalam keadaan tertekan, di situ tidak ada kuasa hukum, makanya kan ngomongnya seperti itu. Nah, ini yang kita sayangkan. Maka tadi dari awal saya buka bicara, kalau memang kita fokusnya ke arah penyelesaian, kita jangan melebar kemana-mana, ke fokus permasalahan, sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Sampai detik ini, Pak Ketua saya, Pak Farhad Abbas, Dr. Farhad Abbas, abang saya itu belum menyampaikan apa hasil-hasilnya, belum ada. Itu juga kami harapkan melalui jalur tersebut, mudah-mudahan bisa langsung adalah untuk kita musyawarah. Tapi intinya pada kesempatan ini saya sebagai pengacara Pak Stephen, kita ingin semuanya ini selesai dengan baik lah. Tanpa adanya kegaduhan, tanpa adanya laporan polisi.